Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara-saudara, di dalam kehidupan sosial kita bermasyarakat, seringkali kita menilai ataupun menghargai seseorang itu berdasarkan latar belakangnya. Misalnya, apakah dia orang kaya atau tidak? Apakah dia orang yang punya kedudukan atau tidak? Atau apakah dia orang yang pernah berjasa kepada kita atau tidak? Dan juga atau dia orang yang mungkin berasal dari daerah kita, daerah yang sama dengan kita, budaya yang sama dengan kita, atau suku yang sama dengan kita, atau juga agama yang sama dengan kita. Mari kita melihat, saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang akan kita baca, bagaimana Tuhan Yesus menghargai orang yang layak untuk dihargai. Kita baca firman Tuhan di dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Sebuah kisah yang sangat menarik dan seringkali dikhotbahkan oleh hamba Tuhan, saudara ya, berkaitan dengan iman seorang perempuan Sirofenisia ini. Tapi susah melihat dari perspektif yang berbeda. Ya, dari Galilea Tuhan Yesus ke daerah Tirus. Nah, saudara, daerah Tirus itu sekarang negara Libanon. Dan kira-kira jarak tempuhnya itu menurut para ahli berkisar antara 40 mil, saudara ya. Atau kalau di kilo itu sekitar 64 kilometer. Nah, saudara, kita tidak tahu apakah Yesus ke sana itu berjalan kaki atau naik keledai. Daerah ini juga merupakan daerah orang non-Yahudi, saudara. Orang non-Yahudi yang dianggap kafir, orang yang berbeda budaya dengan agama orang Yahudi. Menurut seorang ahli sejarah orang Yahudi, saudara, yang bernama Josephus, dia berkata bahwa orang-orang yang tinggal di daerah Tirus ini, orang Kanaan, adalah musuh bebuyutan daripada orang Yahudi. Nah, saya kira menarik sekali kenapa Tuhan Yesus ke daerah ini. Menurut beberapa ahli bahwa Tuhan Yesus ke sana itu menyingkir, ya, supaya tidak diikutin terus orang-orang ahli Farisi dan ahli Taurat itu, saudara ya. Ada yang dikatakan dia dengan tiba-tiba menyingkirkan sana tanpa rencana. Tetapi menurut saya, saudara, Tuhan Yesus ke satu tempat atau kota itu bukan kebetulan. Karena Tuhan Yesus tidak seperti kita manusia yang mungkin kebetulan datang ke satu tempat ataupun tiba-tiba di satu tempat, tidak, saudara. Saya kira Tuhan Yesus, saudara, dia ke satu tempat itu pasti ada maksud dan tujuan yang mulia. Dari percakapan ini saya melihat ada dua, saudara, yang menjadi tujuan daripada Tuhan Yesus mengapa dia ada di Tirus itu. Yang pertama adalah Tuhan Yesus ingin memberitahukan bahwa dia menghargai semua orang. Dia menghargai semua suku. Bahkan dia menghargai orang-orang yang dianggap kafir.
atau orang yang dianggap musuh daripada orang-orang Yahudi. Pesannya apa? Pesannya adalah, saya kira Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dia datang untuk semua orang. Pelayanan Tuhan Yesus tidak hanya kepada kelompok-kelompok tertentu secara eksklusif, tapi dia menyatakan kepada dunia dan kepada kita hari ini bahwa pelayanan Yesus itu sifatnya inklusif. Pelayanannya itu untuk semua orang siapapun, saudara. Tapi yang kedua, saya kira di sini Tuhan Yesus ingin memberitahukan bahwa dia menghargai orang yang tidak religius tetapi punya iman yang tulus. Seperti kisah perempuan Sirofenisia yang datang kepada Yesus. Perempuan ini datang mohon belas kasihan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan, saudara. Tapi menariknya adalah bahwa Tuhan Yesus seperti jawabannya itu tidak peduli, tidak menghargai karena dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, saudara. Jadi kita punya kesan bahwa seolah-olah dia ditolak, saudara. Tetapi perempuan ini tetap percaya dan terus memohon belas kasihan daripada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus melihat iman daripada perempuan Sirofenisia ini, saudara, maka Tuhan Yesus mengabul doanya, permohonan doanya, ataupun permohonannya kepada Yesus, dan katakan, pergilah, kembalilah ke rumahmu. Dan ketika perempuan itu kembali ke rumahnya, dan dia melihat anaknya terbaring, dan dia sudah dibebaskan dari kerasukan setan. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya melihat di sini bahwa Tuhan menghargai semua orang, dan Tuhan menghargai bukan berdasarkan religiusitas seseorang, tetapi dia menghargai seseorang berdasarkan ketulusan iman dan percayanya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat apa yang dikisahkan dari teks ini, kita belajar Tuhan Yesus itu dia menghargai kita bukan karena latar belakang suku kita. Dia menghargai kita bukan latar belakang budaya kita. Dan dia menghargai kita bukan karena kita lebih baik daripada yang lain. Saudara, di sini kita melihat Tuhan tidak melihat dan tidak menghargai tampilan lahiriah kita. Dan dia juga tidak menghargai kita berdasarkan aktivitas religius kita, saudara. Tetapi Tuhan menghargai kita dan mengasihi semua orang apa adanya. Karena itu, saudara, dia datang. Dia datang untuk menyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Artinya dia menghargai semua orang. Dan juga menariknya di sini adalah bahwa Tuhan juga menghargai orang bukan berdasarkan jasa baiknya. Tuhan menghargai seseorang, orang yang sungguh-sungguh tulus percaya kepada Tuhan. Tulus percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar beriman, meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi orang yang tulus percaya menaruh seluruh pengharapannya dan masa depannya kepada Tuhan. Saudara, siapapun kita hari ini, mungkin aku berkata saya adalah orang yang paling hina. Kita berkata saya adalah orang yang paling berdosa. Ataupun kita berkata saya adalah orang yang tidak patut dihargai oleh karena kita melihat diri kita orang yang sangat-sangat najis, sangat kotor, sangat jahat di mata Tuhan. Tapi saudara, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai semua orang. Tuhan tidak melihat tampilan lahiriah saudara. Tapi yang Tuhan mau lihat dari engkau hari ini adalah apakah engkau mempunyai iman, percaya kepada Dia sungguh-sungguh, dan totalitas menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan sangat mengasihi engkau dan Tuhan sangat menghargai engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar dan kami bersyukur Engkau menyatakan kasih-Mu dan Engkau menghargai setiap orang bukan berdasarkan latar belakangnya, bukan berdasarkan jasa baiknya, tapi Tuhan menghargai semua orang apa adanya. Tapi ya Tuhan, Engkau menghargai
orang yang mungkin secara lahiriah tidak sungguh-sungguh mempunyai kehidupan religius yang baik, tapi punya iman yang tulus, iman yang sungguh-sungguh totalitas, mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.